Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen bab 8, informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, di Ronald Danick dari Mickey and Company memperkenalkan istilah CSF. Critical Success Factor adalah faktor penting penentu keberhasilan, yaitu beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebagai organisasi. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memutuskan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna, terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Informasi yang mengalir ke lingkungan juga memiliki arti penting. Sistem pemrosesan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Sistem informasi organisasi. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Model di samping merupakan model sebuah MIS yang terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Sistem informasi daya manusia. Sistem informasi SDM memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Figur di samping mengilustrasikan HRIS menggunakan format yang sama seperti MKIS. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Figur samping mengilustrasikan sistem informasi manufaktur dengan menggunakan format yang sama seperti HRIS dan MKIS. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh perusahaan dan manajer yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Fitur di samping mengilustrasikan sistem informasi keuangan. Sistem informasi eksklusif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem se-eksekutif. Figur yang merupakan ilustrasi EIS. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan itu. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Data warehousing. Istilah data warehousing tentang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Data diakumulasi dengan menambahkan catatan-catatan baru. Bebannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Data dapat diambil dengan mudah. Data sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Data warehousing adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang terdapat dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia
OLAP. Segala jenis piranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi sistem informasi disebut online analytical processing yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehousing melalui GUI atau antarmuka web dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan, lebih antaranya rollup dan molap. Rollup relational online analytical processing menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar. Rollup multidimensional online analytical processing menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dalam dasar melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dilakukan dengan cara melakukan hipotesis terhadap hubungan antar data dan penemuan pengetahuan. Knowledge discovery. Ketika sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse untuk mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.